Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita jumpa kembali pada pagi hari ini di hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Sebelum kita beraktivitas, saudara-saudara, kita terlebih dahulu akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami boleh menikmati kesegaran udara pagi dan kami bersama sebelum beraktivitas juga disapa kembali oleh firman-Mu. Maka kami telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi pemberitaan firman Tuhan dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami menerangi hati dan pikiran kami yang melaluinya kami dapat memahami firman Tuhan dan terlebih dari itu kami dapat menghidupi firman dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi ini kita akan bersama membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kalau kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya yakin saudara-saudara juga semua mengasihi Tuhan. Di dalam suratnya Rasul Yohanes pada pembacaan pagi ini mendorong jemaat untuk menguji pengajar dan ajarannya. Dikatakan misalnya di dalam ayat 1, 2, dan 6, apabila pengajar mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan menuntun umat kepada kebenaran, maka pengajar itu berasal dari Allah. Sebaliknya, apabila pengajar itu tidak mengaku Yesus yang datang sebagai manusia dan ajarannya menyesatkan umat, maka pastilah dia bukan berasal dari Allah. Dalam konteks bacaan kita pagi ini, saudara, Rasul Yohanes menjumpai banyak nabi-nabi palsu yang mengajarkan kebenaran yang bukan kebenaran firman Allah. Karena itu Rasul Yohanes mengingatkan mereka agar jangan mudah menerima pengajaran-pengajaran yang berkembang pada waktu itu. Nabi-nabi palsu mengajarkan dengan spirit dari dunia dan hanya untuk menyenangkan telinga orang-orang yang mendengarnya dan pada akhirnya saudara-saudara menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu Rasul Yohanes memperingatkan supaya kita menguji segala roh karena ada banyak sekali nabi palsu yang akan bangkit dan masuk ke dalam gereja. Jadi kita harus menguji segala kebenaran dengan firman Allah dan roh dari pengajaran juga harus diuji. Sebab itu siapa yang berjalan di dalam kebenaran akan sanggup mengatasi roh-roh itu.
Maka yang penting adalah pelajari firman-Nya dan taati. Allah akan melindungi umat-Nya melalui pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup kita tentu saja akan dijaga dan diberi kepekaan untuk membedakan roh, mana yang dari Allah dan mana yang bukan. Bagaimana saudara-saudara kita menguji seseorang itu dari Allah atau bukan? Seseorang bukan dari Allah akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dunia. Misalnya dengan cara mengikuti apa yang dunia tawarkan. Menceritakan yang enak didengar oleh telinga. Menjanjikan sesuatu kenikmatan dengan cara yang mudah. Memanipulasi kebahagiaan, mencemarkan hidup demi kepuasan, dan tidak menghargai hidup pemberian Tuhan. Saudara-saudara, semuanya ini tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak Allah yang senantiasa memikirkan, mendengarkan, mengajarkan, melakukan, dan mengatakan apa yang benar. Itu sebabnya cara terbaik untuk bertumbuh dalam kemampuan membedakan pengajaran adalah dengan tinggal di dalam Yesus dan bertumbuh di dalam pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. Bila kita tidak belajar tentang Yesus dan firman-Nya, kita akan lebih rentan saat mendengar pengajaran-pengajaran palsu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara, pada zaman sekarang ini, tidak tertutup kemungkinan akan banyak ajaran-ajaran palsu. Semakin banyak nabi-nabi palsu yang siap menyesatkan kita. Oleh karena itu, ujilah setiap roh dan perdalamlah pengenalan akan Yesus dan firman-Nya, maka kita akan dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diingatkan tentang nabi-nabi palsu, tentang ajaran-ajaran palsu yang tidak tertutup kemungkinan bisa juga merasuki kehidupan orang percaya atau umat Kristiani. Dan biarlah kiranya kami sebagai umat tebusan-Mu, kami pun diberikan kepekaan untuk kami dapat menguji roh, mana yang berasal dari Allah dan mana yang bukan. Mana kebenaran Allah dan mana yang bukan. Sehingga dengan kemampuan kami untuk mengenalinya, kami pun dituntut untuk terus kami dekat dengan Tuhan, untuk kami terus senantiasa belajar tentang Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga di dalamnya kami terus dibekali untuk kami dapat membedakan mana yang berasal dari ajaran Tuhan dan mana yang bukan. Tuhan beri hikmat pada kami semua. Pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap kehidupan kami yang hendak kami jalani. Kami serahkan segenap apapun yang akan kami lakukan, biarlah semuanya senantiasa ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas, dalam kami melakukan banyak hal, biarlah semuanya tidak luput dari pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bagi kami yang sedang bergumul, Tuhan juga terus menolong kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan juga tolong kami untuk Tuhan kasih sembuh. Kami yang juga sedang menghadapi berbagai masalah yang berat, biarlah Tuhan juga yang hadir, karena kami selalu percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Kami serahkan juga kehidupan keluarga kami, kehidupan teman-teman kami di dalam relasi, di dalam juga pekerjaan, di dalam banyak hal. Biarlah selalu ada di dalam keadaan yang baik. Kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga negeri ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.